Saya mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daud Fahri Muhammad. Saya dari kelas 4D dengan NIM 240 dan kamu 113. Di sini sini di sini saya akan menjelaskan sedikit model yang saya lakukan dengan dari dataset STS atau dataset yang menjelaskan tentang penjualan cepat lambatnya penjualan sebuah properti atau rumah dalam suatu daerah tergantung dengan kriteria masing-masing. Konteksnya saya di sini sebagai pemilik rumah dan juga bisa sebagai agen real estate ingin menentukan berdasarkan daerah, banyaknya infrastruktur umum dan faktor lainnya seperti rumah sakit, bank, stasiun, dan lain-lain. Apakah hal ini mempengaruhi cepat lamanya terjualnya suatu rumah atau properti di suatu daerah? Tujuannya, saya ingin melakukan perhitungan ini untuk menentukan berapa lama sebuah rumah di dalam suatu wilayah cenderung terjual berdasarkan karakteristiknya dari wilayah tersebut seperti banyaknya tingkat pengangguran, banyaknya tempat sekolah, jenis jenis daerah tersebut seperti perumahan elit atau perumahan biasa, dan faktor-faktor lainnya yang telah saya sebutkan seperti dekat dengan rumah sakit, dekat dengan bank, dekat dengan kantor, dan dekat dengan sekolah. Pertama, eh, kita bisa mulai dengan mengload datasetnya dulu. Pada bagian data understanding, kita gunakan dataset bernama STS karena itu namanya. Kita gunakan Pandas untuk membaca sebuah tabel atau dataset yang kita gunakan. Bisa kita lihat di sini kalau dataset sudah masuk ke dalam notebook kita. Di sini terdapat kolom seperti date, median sale price, median list price, median PPSF, dan lain-lain. Di sini beberapa kolom sudah menggunakan median, tetapi mayoritas data perhitungan masih menggunakan kolom-kolom numerik biasa seperti total age population, unemployed population, dan lain-lain. Mereka masih menggunakan nilai desimal atau float. Bisa dilihat dari info juga, dataset yang saya pakai memiliki 884.092 data dan total kolomnya ada 39 dan semuanya sudah bisa dilihat. eh, Rata-rata data dari dataset yang saya gunakan adalah float atau nilai desimal dan sisa beberapa seperti city full, city, dan dat itu berbentuk tipe data objek. Sementara yang lain sudah berbentuk desimal atau nomor yang sudah bisa melakukan perhitungan. Sebenarnya ada statistik deskriptif. Saya di sini mencantumkan pengertian dari semua kolom apabila kolom memiliki bahasa yang lumayan sulit untuk dipahami seperti median PPSF atau PPSF sendiri yang artinya price per square foot harga per persegi rumah yang terjual. City sendiri adalah nama kota dengan singkatan seperti kode pos dan juga yang membedakan dengan city full. Lanjut ke bagian describe. Di sini saya menjelaskan mulai dari kuartil pertama, kuartil kedua, nilai min, STT atau modus, dan median serta total datanya. Jika dilihat nilai paling rendah yaitu 0 sendiri dan kita bisa lihat berdasarkan dataset saat ini. Nilai tertinggi ada yang sampai di median DOM, ada yang sampai 7.777. Ini menandakan median DOM itu kan based on market. Median DOM berarti menjelaskan kalau rumah ini berapa lama berarti di listing atau dijual. Kalau di sini terlihat 7.777 itu sekitar 21 tahun. Jadi kira-kira rumah paling lama terjual itu selama 21 tahun. Di sini kita bisa lihat juga di 25% kuartilnya itu di kisaran 26, di kuartil tengah itu 50, kuartil 45, dan kuartil ketiga 75% itu di 74. Ini untuk persebaran data kita bisa menggunakan visualisasi menggunakan histogram. Bisa dilihat dari distribution of median days on market. Banyak sekali data yang
pada tata rumah yang terjual di kisaran 0 sampai kira-kira 1 tahun atau 2 tahun. Sementara data lainnya di bawah 0,1% terjual lebih dari 1 tahun atau 2 tahun atau mungkin lebih dari 1.000 hari, mulai dari 4 tahun ke atas. Jika kita visualisasikan menggunakan heat map, kita bisa melihat di sini. Karena kolom yang kemudian kita pakai itu median down atau days on market untuk menentukan berapa lama sebuah listing atau rumah properti dijual, kita bisa melihat dari sini korelasinya apa dengan kolom lain. Seperti kita memperkirakan banyaknya kolom yang digunakan itu justru berasal dari seperti bank, bus, hospital, mall, park, dan lain-lain karena kita menentukan berdasarkan infrastruktur umum. Namun saat melihat dari map, kita justru melihat korelasi yang banyak itu justru berasal dari seperti total population, total available property, median home value, dan unemployment population. Korelasi biru ini sebelumnya bukan menandakan bahwa karena korelasi positif itu baik, bukan berarti yang biru itu tidak baik. Maksudnya korelasi merah baik itu jika salah satu nilai naik, maka nilai-nilainya juga ikut naik. Sementara biru, jika nilai satunya naik, nilai satunya kemungkinan akan turun. Semakin gelap warnanya, maka semakin bertimbal balik pula efeknya. Seperti jika merah bertemu dengan semakin merah, maka nilai merah akan semakin tinggi, hampir setengah dari korelasinya. Namun jika warnanya pudar seperti warna-warna seperti ini, maka korelasinya kecil. Artinya jika satu nilai naik, mungkin nilainya ikut naik, namun hanya 0,2, 0,3 atau lebih-lebihnya seperempat data saja. Dan untuk korelasi yang biru yang semakin gelap, seperti contoh off market into week, jika korelasi utama memiliki semakin gelap, misal nilainya tinggi, maka korelasi yang biru ini yang semakin gelap, maka nilainya akan berbanding. Pada contoh, misal korelasi utamanya 1, maka korelasi negatifnya bisa jadi 0 atau minus 1. Kira seperti itu. Lanjut ke insight. Nah, tadi seperti yang saya bilang, korelasi yang ditemukan dari beberapa kolom tadi justru menunjukkan korelasi kuat di antara kolom-kolom yang ternyata bukan dicari utama atau sebagai data murni seperti total population, median home value, total labor force, total mobility proporsi, dan total school enrollment. Ini menunjukkan bahwa korelasi utama data-data yang kita gunakan seperti bank, school, park, mall, dan lain-lain, secara data murni mereka belum bisa memberikan korelasi yang kuat terhadap dataset yang kita gunakan secara murni, belum dikombinasi. Kita lanjut ke langkah data preparation. Sebelum melakukan kalkulasi, kita cari dulu seperti apakah ada data yang kosong, apakah ada data yang duplikat, dan lain-lain. Masuk pertama data cleaning. Kita menggunakan ISNA atau mencari ISNUL. Mungkin data kosong di sini itu nilainya kosong bukan 0, tetapi kosong, 0 atau tidak berbentuk. Dan saat kita panggil di Zoom ternyata data sudah bersih. Nah, kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya itu kita mencari nilai duplikat. Apakah dalam dataset ini terdapat data yang memiliki nilainya sama ditulis 2 kali. Dan kita jumlahkan juga terdapat berapa. Nah, saat dicek ternyata data tidak memiliki duplikasi sama sekali. Maka kita bisa lanjut ke kewenangan selanjutnya yaitu deteksi dan penanganan outlier. Pertama, karena saya menggunakan banyak kolom lebih dari 30-an, saya akan menggunakan fungsi saja untuk membuat fungsi untuk cukup dipanggil dan menentukan kira-kira kolom mana saja yang akan dicari outliernya. Dan saya akan menentukan outlier tersebut akan diapakan berdasarkan X atau nilai Y atau nilai X yang saya akan gunakan untuk fitur selection nanti untuk menghitung perkiraan yang akan menjadi target akhir model ini. Kita buat fungsi bernama check outlier. Kita menggunakan inputnya parameternya berupa TF dan kolom apa. Pertama kita bagi menjadi 3, kuartil 1, kuartil 3, dan nanti kuartil kedua kita akan ambil dari kuartil 3 kurangi kuartil 1. Kita juga tentukan juga batas atas dan batas bawahnya. Lalu kita
gunakan persennya juga untuk menentukan berapa persen dari outlier, dan kemudian kita bisa ambil semua. Pada contoh, kolom utama yang akan kita pakai itu median DOM, median sell price, median list price, dan median home value. Nah, dilihat dari sini, kalau median DOM memiliki kuartil 1 di 26 kira-kira. Sebaran data pertama, kuartil 1 0 sampai 25% itu berada di 0 sampai 26. Dan kuartil 3 itu berasal dari 75% sampai 100, di mana persebaran datanya itu 75 sampai ke atas. Dan yang menjadi kuartil 2 atau batas tengah adalah 48 yang ditemukan dari kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1. Kita menemukan batas bawahnya adalah minus 46 dan batas atasnya 140. Dengan jumlah outlier sejumlah 53.050. Sebenarnya di sini contohnya beberapa outlier 151, 198, 194, 194 di indeks ke berapa. Nah, di sini bisa dilihat outlier yang kita temukan itu 6% dari total dataset. Kemudian kita cek median sell price. Sama halnya dengan tadi, kita langsung saja. Di sini total outlier yang ditemukan adalah 5,8% atau hampir jika dibulatkan kita bisa masukkan ke dalam nilai 6 atau 5,8. Lanjut ke median list price dengan total outlier 6%, median home value kita menemukan outlier berada di 5%. Selanjutnya ada kategori kedua ini yang kita gunakan untuk fitur pembantu lainnya seperti inventory. Inventory kan melambangkan banyaknya stok atau rumah yang siap dijual. Di inventory kita menemukan sebaran data di 20, kuartil 3 di 103 ke atas, dan sebagai batas tengah kita mendapatkan nilai 83. Mendapatkan total outlier di kiranya 6,12%. Kita lanjut ke fitur cek penanganan outlier yang ketiga, deteksinya. Yang ketiga itu total population per capita income dan median rent. Ini akan menjadi pola pembantu yang jika korelasinya memang jika dikombinasikan korelasinya memang sedikit, maka volume akan dipertimbangkan untuk lebih baik tidak digunakan. Ditemukan outlier hanya 2%, 5%, dan 2%. Ini penanganan outlier. Nah, tadi dilihat persebaran data kan berada di kisaran di bawah angka 1000. Selain itu, angkanya hanya mungkin 0,01%. Maka saya akan menggunakan aturan penanganan outlier seperti itu dibandingkan menghapus semua outlier yang berada di luar batas kuartil 1 dan kuartil 3 di luar perubahan di luar batas dari rentan data tersebut. Karena kita akan membandingkan data set utama, saya akan pisah dari TF menjadi TF clean yang diambil dari duplikasi dari TF atau dataset murni. Kita cari jumlah awalnya untuk membandingkan, lalu kita cek berdasarkan data di median DOM, data mana yang indeksnya di nilainya di atas 1000 atau 1000 hari. Jika dilihat data sebelumnya 8.884.000, sesudahnya menjadi 883.000, di mana indeks yang dihapus hanya sejumlah 608 indeks atau sekitar 0,0688%. Di sini bisa kalian cek juga apakah outlier sudah dihapus. Kita cari ini berdasarkan nilai max karena tadi kita menggunakan aturan untuk nilai median DOM di atas 1000 kita hapus, dan bisa kita cek lagi sekarang nilai max-nya hanya 1000 atau 1000 hari jika tahun sekitar 3 atau 3 kurang tahun. Selanjutnya masuk ke data transformation. Ada langkah standarisasi ini. Ya, data transformation kan memiliki fitur selection, encoding, dan standarisasi atau normalisasi. Nah, kebetulan metode yang saya pakai itu tidak menggunakan tidak perlu menggunakan standarisasi atau normalisasi karena umumnya metode tersebut itu tidak rentan data leakage dengan rentan variasi yang ekstrim seperti 0 ke 100 atau 1000 ke 1 juta. Pertama, karena ini berbeda, saya akan mulai dari fitur selection dulu.
Pertama, saya akan menghapus kolom-kolom yang tidak jelas-jelas tidak digunakan seperti average sell to list, sold out of list, off market into list, dan city full. Alasannya average sell to list dan sold out of list itu cuma menunjukkan harga berapa berapa harga rumah terjual. Ini hanya menentukan rumah terjual akhirnya di harga berapa dan berapa rumah yang dijual di atas harga harga penjualan atau lebih mahal. Sedangkan off market into weeks itu bernilai seperti boolean yang bukan ya atau tidak menjelaskan apakah rumah terjual di dalam 2 minggu atau tidak atau lebih. Dan city full karena kita sudah memiliki city yang menggunakan kode kota sendiri. Sedangkan jika kita mencantumkan full nama kota, maka data model yang kita pelajari akan bingung karena harus membaca dan menentukan sebuah pattern atau jejak berdasarkan string yang panjang. Setelah dihapus, data set kita memiliki 35 kolom. Nah, kemudian di prioritas kedua kita memiliki kolom yang bernama city. Dalam city kita menentukan kita menggunakan kode kotak. Di sini kita bisa cek dulu seperti apakah kode kota itu banyak atau sedikit. Jika sedikit dan korelasi bagus, kita bisa gunakan encoding untuk menentukan kayak seperti apakah rumah ini layak, apakah rumah ini cepat tidak terjualnya berdasarkan kotanya, seperti kota NJ di contoh. Kan itu New York, itu New York. Di kota tersebut terkesan kan dengan populasinya banyak, maka biasanya rumah-rumah di kota-kota tersebut akan lebih cepat terjual dan jelas properti-properti di sana itu termasuk dalam kalangan rumah elit sama halnya dengan LA di situ atau Los Angeles dan lain-lain. Nah, saat dicek ternyata jumlah city kan hanya 30, tapi jumlah zip code itu 0.226. Karena kita hanya menentukan cepat lambatnya rumah terjual, kita bisa membuang untuk zip code dan city kita bisa gunakan karena hanya 30 nilai unik, kita bisa gunakan one hot encoding. Setelah di drop, kolom kita sekarang adalah 34. Lanjutnya yang terakhir itu untuk date. Date itu masih menyimpan data full, data tanggal. Jadi ada tanggal, bulan, dan tahun. Sedangkan rentan penjualan data kita itu mulai dari bulan dan tahun untuk mulai terasa perubahannya. Karena kita membuang tabel sold below 2 weeks, maka secara umum penjualan per hari atau perbandingan dengan per hari itu terlalu singkat dan kurang efisien. Maka kita pecah, kita gunakan year dan month-nya saja atau tahun dan bulannya saja. Saya cek sekarang kolomnya masih 34. Selanjutnya kita masuk ke encoding. Tadi untuk city kita kan sudah mendapatkan kode. Nah, saat ini city tipe datanya itu masih objek dan ini akan pasti membuat model yang akan kita latih itu menjadi bingung karena harus membaca nilai yang bukan sebuah angka. Maka kita ubah menggunakan encoding dan yang saya gunakan itu get dummies, bukan menggunakan label encoding. Sejujurnya sama saja. Ini cuma perbedaan referensi saja dan encoding yang saya gunakan itu one hot encoding. Kenapa saya pakai ini? Karena jika label encoding biasa itu akan bagus jika digunakan untuk nilai 0 atau 1 atau boolean yang true atau false. Sementara nilai kita itu rentan dari 0 sampai 30. Jika menggunakan encoding biasa, maka model akan berpikir semakin tinggi indeksnya semakin baik. Seperti contoh, seandainya misal NJ berada di nilai 30, maka model akan berkata nilai 30 atau NJ pasti paling baik. Maka dari itu kita gunakan one hot encoding saja untuk membiarkan eh, kolom-kolom kolom-kolomnya menjadi banyak, namun model tetap bisa berlatih dan menentukan bahwa city dalam konteks ini itu hanya sebuah pattern atau jejak yang menunjukkan bahwa wilayah ini menunjukkan tingkat populasi yang tinggi atau tingkat minat pemilikan rumah atau properti yang tinggi.
Tadi kita gunakan float first true, tadi kita gunakan data type-nya sebagai integer karena rentang datanya tinggi. Bisa dilihat sekarang data kita memiliki 62 kolom yang ditambah 30 dari city yang kita gunakan one hot encoding. Nah, lanjut kita ke modeling. Pertama, sebelum modeling kita akan menentukan dulu nilai yang dicari dan nilai yang akan mencari nilai tersebut. Di sini saya menggunakan y sebagai nilai yang dicari dan menggunakan x sebagai nilai yang akan mencari. Ya, berarti nilainya adalah nilai variabel dependent dan sementara x adalah variabel independent. Jadi karena saya mencari cepat lamanya sebuah properti tujuan, saya akan menggunakan median DOM. Dan untuk yang mencari median DOM, saya gunakan semua kolom selain dari median DOM. Jadi untuk mencarinya, kita cukup gunakan variabel y sama dengan dari data yang kita gunakan kolom tadi yang akan kita gunakan sebagai variabel dependent dan x sebagai fitur yang akan mencari nilai y. Jika dicek jumlah fitur yang kita gunakan terdapat 61. Selanjutnya kita bagi komposisinya. Kita akan gunakan komposisi 80% data buat training dan 20% untuk testing. Pembagiannya cukup dengan menggunakan test size 0,2. Test size itu adalah parameter utama dari splitting. Jadi kita hanya menentukan testing datanya saja. Jika testingnya 0,2 maka sisa datanya akan otomatis masuk ke dalam training. Selanjutnya standarisasi, karena kita menggunakan linear regression, salah satunya kita perlu melakukan standarisasi karena linear regression itu metode yang cukup rentan terhadap variasi data yang ekstrim. Kita gunakan standar scalar, fit, dan form. Masuk ke modelingnya pertama, saya akan menggunakan metode linear regression. Metode linear regression itu adalah metode paling awal dan paling dasar untuk menentukan sebuah model, untuk membuat sebuah model, melatih sebuah model yang bermodel atau yang berkelas sebagai model regresi. Caranya cukup mudah karena linear regression itu adalah sebuah fungsi sendiri. Selanjutnya metode kedua yang saya gunakan itu metode random forest. Random forest itu adalah metode lanjutan dari decision tree. Jadi jika decision tree ada contoh, kita menentukan keputusan berdasarkan kemungkinan dan keterkaitan kolom antar kolom berdasarkan gain atau korelasi. Bedanya di sini dibandingkan menggunakan satu pohon keputusan, kita gunakan banyak pohon keputusan secara langsung. Pada contoh di sini, saya menggunakan 100 pohon keputusan untuk melatih model ini. Sama halnya dengan linear regression, di sini saya random forest juga sama-sama menggunakan fungsi saja, maka kita cukup memanggil random forest regressor. Di sini parameternya terdapat n estimator ataupun yang dipakai random set itu random data dan n jobs. Dan metode ketiga yang saya pakai itu adalah metode extreme gradient boost. Secara umum fungsinya itu XGB regressor. Dan panggil XGB regressor. Kalau untuk n estimator itu sama dengan random forest. N estimator itu adalah banyaknya pohon yang dipakai. Learning rate itu pecahan variabel data yang bisa digunakan untuk menebak data selanjutnya berdasarkan pohon sebelumnya. Nah, metode XGBoost itu adalah metode lanjutan dari random forest. Random forest itu menggunakan banyak pohon dan menentukan semacam suara terbanyak. Nah, jika di dalam XGBoost, pohon-pohon tersebut pertama akan dikelompokkan. Pada contoh di saya, max step-nya 6. Jadi, bisa satu kelompok terdapat 6 pohon. Misal pohon pertama menebak threshold marketnya 40. Jika ternyata salah, maka pohon selanjutnya akan menebak berdasarkan learning rate-nya. Karena learning rate 0,110%, kita bisa pohon kedua bisa menebak data lebih tinggi atau lebih rendah, tapi hanya di variasi data 0,1% dari tebakan pohon sebelumnya. Dan cycle ini akan diulang terus sampai dengan max step terakhir dari model maksimal model yang
boleh dipelajari. Pada contoh saya hanya 6 kali percobaan. Nah, masuk ke evaluasi. Karena saya menggunakan model regresi, saya pakai ME atau MAE, MSE, RMSE, dan R2. Kita gunakan hasil, kita panggil min absolute error, min squared error, dan R2. Kita juga bandingkan juga model terbaik mana. Nah, dilihat dari hasil evaluasi model, model linear regression sebagai baseline padahal sudah standarisasi, namun hasil tetap memberikan hasil yang paling melenceng dari perkiraan. MAE itu semacam kemungkinan data untuk meleset. Artinya jika data berdampak contoh 40 hari, di sini MAE 27, berarti kemungkinan model menebak di sekitar 67 hari, yang artinya melesetnya lumayan. Dan RMSE itu kemungkinan model untuk melenceng sangat jauh. Nah, di sini RMSE dari metode linear regression hampir 50% yang akan menunjukkan bahwa model ini menebak hampir seperti iya atau tidak. Dengan R2 score atau akurasi kasar bisa disebutnya hanya sekitar 0,32, yang berarti akurasinya hanya 32%, sementara random forest memiliki min min absolute error yang lebih rendah di 13%, yang artinya jika model menebak di kisaran 40, maka kemungkinan model akan memberikan jawaban di kisaran 53, yang artinya melenceng dalam hitungan hari sekitar 13 hari. Dan untuk kemungkinan melenceng sangat jauh, model ini memiliki kemungkinan yang paling rendah, yaitu sekitar 30% kurang, dengan akurasi kasar yang bisa dihitung sekitar 75%. Dan yang ketiga, metode Experience Boost mendapatkan kemungkinan error di 19 hari, yang artinya kemungkinan dibandingkan hasil perkiraan yang didapat, kita akan melenceng sekitar 19 hari. Dan kemungkinan untuk melenceng sangat jauh di 39%, dan juga akurasi kasar yang dapat dihitung di 55%. Dan diambil model terbaik itu random forest dengan tadi kemungkinan salahnya di 13 hari dan kemungkinan melenceng jauh 29%, dan R2 skor atau akurasi kasar itu di 75%. Nah, cara menghitung akurasi dalam model regresi ini cukup gampang. MAE atau min absolute error semakin rendah itu semakin baik, sama dengan halnya RMSE atau min squared error, sedangkan R2 score itu seperti akurasi, semakin dekat dengan 1 itu semakin baik, karena 0,1 angka di belakang koma jika dipersenkan itu akan menjadi 10%. Contoh 0,7 itu 70%, 0,5 itu 50%. Maka jika R2 skor itu 1, berarti model memiliki akurasi 100% atau hampir sempurna. Nah, masuk ke interpretasi hasil. Tadi ini sudah kita jelaskan. Kebetulan model terbaik dalam hasil ini adalah random forest ya tadi. Ini sudah dijelaskan. Nah, terus linear regression sebagai base model malah justru memiliki hasil yang paling buruk, karena saat dievaluasi model hanya menebak seperti iya atau tidak, dan sementara kemungkinan model untuk melenceng jauh dari perkiraan itu hampir 50%. Kesimpulannya, hasil model learning forest menjadi nomor satu berkat fine tuning ya. Jadi secara kebetulan learning forest kan memiliki estimator dan lain-lain. Secara kebetulan menggunakan fokus pohon kita menemukan hasil yang sangat pas dengan akurasi di kisaran 74%. Ini artinya model secara tidak sengaja kita optimalisasikan untuk kasus ini dan mendapatkan hasil yang terbaik. Namun jika kita berbicara menggunakan seperti waktu untuk
melakukan training dan lain-lain, maka random forest tidak dapat dikatakan sebagai metode terbaik karena dalam melakukan training, random forest justru paling lama di antara yang lain. Model linear regression hanya memakan waktu sekitar 5 menit kurang, dan XGBoost dengan akurasi atau hasil yang sedikit lebih rendah dari random forest memiliki hasil yang hampir sama dengan waktu training yang hampir 2 kali lebih cepat. Nah, lanjut untuk model terbaik tadi sudah dipilih, dan Forest adalah model terbaik dikarenakan MAE dan MLAC-nya itu yang kecil dan juga akurasinya paling tinggi di antara model lainnya. Hal ini menunjukkan jika kita berbicara prediksi model dengan data saat ini, prediksi yang paling baik itu menggunakan random forest yang untuk konteks dataset yang kita gunakan. Dengan akurasi sekitar 75%, ini menunjukkan bahwa model itu benar-benar berpikir dan bukan hanya sekedar berpikir kemungkinan iya dan kemungkinan tidak. Dan untuk yang terakhir itu saran pengembangan ke depannya, jika saya memiliki waktu lebih banyak lagi, mungkin saya akan melakukan fine tuning untuk metode dari XGBoost karena XGBoost selain menggunakan estimator atau pohon yang banyak mengambil keputusan, kita juga menentukan seperti learning rate dan maksimal depth-nya. Hal ini tentu mengefek pada total waktu training, namun secara garis kasar akurat juga, ini juga meningkatkan akurasi yang dihasilkan dari model tersebut. Jadi saya ingin mengatakan jika mungkin yang digunakan untuk proyek yang lebih besar, saya akan menyarankan menggunakan XGBoost. Cuman kita lakukan penelitian lebih dalam lagi dengan melakukan fine tuning untuk mencari parameter-parameter yang paling cocok digunakan untuk metode tersebut. Dan hasilnya kira-kira gitu. Model ini sudah bisa digunakan untuk memprediksi cepat atau lambatnya sebuah rumah dijual atau properti dalam suatu daerah yang sudah kita pelajari. Untuk penerapan kita bisa gunakan di dalam sebuah sistem bebas untuk aplikasi itu bebas. Penempatan memang lebih mudah mungkin di dalam web, namun penempatan di dalam aplikasi juga bukan sesuatu yang salah juga. Jika dari saya cukup sekian saja mungkin, karena model sudah di atas 75% itu sudah sangat bagus. Nah, kira-kira seperti itu sih. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.